Turunan implisit. Fungsi eksplisit ialah suatu fungsi yang dapat dipisahkan antara variabel X dan variabel Y. Bentuk dari fungsi eksplisit Y sama dengan f(x). Fungsi implisit ialah suatu fungsi yang tidak dapat dipisahkan antara variabel X dan variabel Y. Berbentuk f(x) Y sama dengan 0 atau Y kurang f(x) sama dengan 0. Contoh yang pertama, f(x)y sama dengan 3x plus 4y. Yang kedua, xy plus sin y sama dengan 2. Dan yang ketiga, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Hal yang harus dipahami dalam menurunkan fungsi implisit, khususnya yang memiliki dua variabel x dan y. Nah, yang pertama, jika hanya mengandung variabel x, maka turunannya x d per dx. Dan yang kedua, jika hanya mengandung variabel y, maka turunannya y d per dy dikali dy per dx. Yang ketiga, jika mengandung variabel x dan variabel y, maka turunannya xy d per dx plus xy d per dy dikali dy per dx. Adapun contoh yang pertama yaitu tentukan dx per dy dari fungsi x kuadrat y kuadrat ditambah 3x y sama dengan 0. Di sini merupakan fungsi implisit, maka kita bisa menggunakan formulasi ini dengan turunan xy d per dx ditambah xy d per dy dikali dy per dx. Contoh soalnya tadi yaitu x kuadrat y kuadrat ditambah 3xy sama dengan 0. X kuadrat y kuadrat d per dx ditambah x kuadrat y kuadrat d per dy dikali dy per dx ditambah 3xy d per dx tambah 3xy d per dy dikali dy sama dengan dy per dx sama dengan 0. Xy-nya kita ganti sesuai terbentuknya soal. Di sini soal kita x kuadrat dengan y kuadrat, maka kita ganti dengan itu. Terus turunannya yaitu kita akan mencari turunan pada x. Berarti 2x y kuadrat ditambah turunan pada y-nya yaitu 2x kuadrat y dy per dx. Yang ketiga adanya turunan pada x yaitu 3y. Sama habis jadinya tinggal 3y. Turunan yang keempat meminta pada turunan pada y, berarti 3x dy per dx sama dengan 0. Setelah mendapatkan turunannya, nilai dy per dx kita menjadikan menjadi 1. 2x kuadrat y ditambah 3y dy per dx. Pada nilai 2xy kuadrat kita pindahkan ke bawah, berarti menjadi nilai min 2xy kuadrat dikurang 3y. Hasil pada contoh yang pertama yaitu dy per dx sama dengan min 2xy kuadrat dikurang 3y per 2x kuadrat y ditambah 3x. Contoh yang kedua, tentukan dx dari fungsi xy plus x kurang 2y kurang 1 sama dengan 0. Karena kita lihat di soal yang kedua ada yang mengandung xy, ada yang x, dan ada juga yang y aja. Nah, untuk turunan yang xy kita memformulasikan xy d per dx plus xy d per dy kali dy per dx. Nah, untuk yang x d per dx, dan untuk yang y d per dy kali dy per dx. Nah, xy plus x min 2y kurang 1 sama dengan 0. xy d per dx plus xy d per dy kali dy per dx plus x d per dx dikurang 2y d per dy dikali dy per dx kurang 1 d per dx sama dengan 0. Karena diminta turunan x, maka y-nya tetap y plus x d per dx dy per dx. Nah, turunan dari x yaitu 1 dan 2y. Karena y hasilnya 1, jadi d 2 dy per dx sama dengan 0. X dy per dx kurang 2 dy per dx plus y tambah 1 sama dengan 0.
Kemudian selanjutnya kita satukan yang mengandung dy per dx. X dy per dx kurang 2 dy per dx plus y tambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan dy per dx menjadi x min 2 dy per dx sama dengan y tambah 1 pindah ruas jadi min. Nah, maka hasil dy per dx sama dengan minus y tambah 1 per x kurang 2. Pada contoh yang ketiga, yaitu tentukan dx per dy dari fungsi akar xy ditambah 3y sama dengan 10x. Di sini merupakan fungsi implisit. Kita juga menggunakan formulasi dari xy, d per dx ditambah xy, d per dy dikali dy per dx. Terus turunan yang kedua menggunakan x, d per dx. Yang ketiga menggunakan y d per dy dikali dy per dx. Pada contohnya yaitu pada akar xy ditambah 3y sama dengan 10x. Bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat karena akar itu sama dengan pangkat 1/2. Jadinya xy pangkat 1/2 ditambah 3y sama dengan 10x. Sama dengan x pangkat 1/2 y pangkat 1/2 ditambah 3y sama dengan 10x. X pangkat 1/2 y pangkat 1/2 d per dx ditambah x pangkat 1/2 y pangkat 1/2 d per dy dikali dy per dx ditambah 3y d per dy dikali dy per dx sama dengan 10x d per dx. Setelah turunin, kita akan menurunkan pada nilai x, yaitu 1/2 x min 1/2 y pangkat 1/2. Pada turunannya yang selanjutnya kita akan menurunkan pada turunan y, yaitu 1/2 x 1/2 y min 1/2 dy per dx ditambah 3 dy per dx sama dengan 10. Setelah ini kita akan menyatukan nilai pada dy per dx, yaitu 1/2 x pangkat 1/2 y min 1/2 tambah 3. Nah, terus angka 10 kita letakkan ke bawah sama dengan 10 dikurang 1/2 x min 1/2 y pangkat 1/2. Dikarenakan dia pindah ke bawah jadinya min, maka hasil pada contoh ketiga dy per dx nya sama dengan 1/2 x pangkat min 1/2 y 1/2 per 1/2 x pangkat 1/2 y dikurang min 1/2 ditambah 3. Pada contoh yang keempat, yaitu tentukan dx per dy dari fungsi x pangkat x kuadrat 4 ditambah sin y sama dengan x kuadrat 2 y kuadrat 2. Dengan menggunakan formulasi pada xy d per dx tambah xy d per dy dikali dy per dx x d per dx dan menggunakan y d per dy dikali dy per dx. Pada contohnya yaitu x pangkat 4 ditambah sin y sama dengan x pangkat 3 y pangkat 2, di mana x pangkat 4 d per dx tambah sin y d per dy dikali dy per dx sama dengan x pangkat 3 y pangkat 2 d per dx ditambah 3 pangkat ditambah x per 3 x ditambah x pangkat 3 y pangkat 2 d per dy dikali dy per dx sama dengan 0. Maka kita turuni pada turunan x, yaitu 4 x pangkat 3 ditambah turunan pada y, yaitu turunan pada sin adalah cos, berarti cos y dy per dx sama dengan 3x kuadrat y kuadrat ditambah 2x pangkat 3 y dy per dx. Setelah itu kita akan menggabungkan pada nilai dy per dx, yaitu cos y dy per dx dikurang 2x pangkat 3y dy per dx sama dengan 3x kuadrat y kuadrat dikurang 4x pangkat 3.
Berarti cos Y sama cos Y dikurang 2x pangkat 3Y, dy per dx sama dengan 3x kuadrat y kuadrat dikurang 4x pangkat 3. Hasil dari contoh yang keempat, pada dy per dx sama dengan 3x kuadrat y kuadrat dikurang 4x pangkat 3 per cos y dikurang 2x pangkat 3y.